Ida, Tikanya udah ada. Oke, udah request dulu. Halo, Halo, halo Tika. selamat sore. Selamat sore, ketemu lagi. Ya, apa kabar semuanya? Apa kabar Tika? Kami di sini baik-baik di CWI. Baik ya. Eh, eh, Ba- Selamat datang juga teman-teman semua yang udah gabung bersama kita di sini juga eh, di Cakrapot episode ke-15 bersama Kartika Yahya. Tika ini lagi di mana? Lagi di rumah, Gimana cuacanya di sana? Kalau di baru sini aja selesai hujan. Di sini baru selesai hujan petir dan tadi hampir wah bingung juga mau mau live kita bareng-bareng tapi suara hujannya heboh banget. Tapi iya, persis sebelum kita mulai ternyata hujannya berhenti dan mungkin emang udah diatur kali biar kita bisa ngobrol-ngobrol enak hari ini. amin. Iya, kayaknya sih supaya lancar ya diskusi kita. Eh, Iya. Baik, kita akan segera mulai. Ika dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Selamat datang sore ini pada Cakrapot episode ke-15 yang kita akan membahas tentang urgensi kehadiran aturan hukum tentang kekerasan seksual dari perspektif penyintas. Jadi udah hadir bersama CWI di sini Kartika Yahya, Tika yang sudah kita kenal bersama sebagai musisi, seniman multifaceted, dan juga aktivis yang sangat vokal di dalam isu-isu gender, terutama juga kekerasan seksual. Jadi memang Tika, kita di sini akan coba ngebahas pentingnya kehadiran aturan hukum yang mengatur mengenai kekerasan seksual dari Ya, sisi penyintas. Nah, tapi sebelumnya mau ngobrol sedikit aja, Tika, akhir-akhir ini kesibukannya apa nih, Tut? Eh, em, kapan nih? Sekarang. Soalnya Kesibukan persiapan sekarang. kita apa kemarin persiapan kita untuk apa nyiapin diskusi ini ya kita ini ya jadwalnya sama-sama Hmm. padat juga Tika juga Mm-mm. kemarin dengar ada beberapa deadline. Iya, kebetulan saat ini baru aja mulai program IVLP dengan eh, US US Department of State. Kebetulan aku terpilih mewakili Indonesia untuk apa program IVLP tahun ini Mhm, dan mungkin tahun depan kalau travel restriction sudah mulai lebih mhm, ringan, kita akan berangkat ke Washington DC seperti itu. Jadi programnya sekarang masih online, PR-nya banyak, aha, terus time zone-nya harus mengikuti iya, karena ada dari banyak negara, jadi kita di Indonesia mulainya malam gitu. Jadi mhm, kadang-kadang sampai tengah malam ngerjainnya. Dan juga mungkin masih menyiapkan beberapa proyek masih bertema perempuan dan pemberdayaan perempuan, kekerasan berbasis gender, tapi proyek yang apa namanya disampaikan dengan medium seni tentunya ya kalau aku mhm, gitu. mhm. Mungkin untuk tahun depan gitu. Oke, makasih Tika sharingnya. Jadi Hmm. memang untuk teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Di sini kita akan diskusi bareng Kartika Yahya.
senang banget kita bisa ketemu lagi sama Tika. Sebelum ini juga kita udah pernah kolaborasi ya, Tik, untuk salah satu Iya, video dokumenternya CWI gitu. Itu apa video dokumenternya bisa teman-teman lihat di channel YouTube CWI juga. Eh, karena kita akan diskusi sore ini sama Tika, aku jadi sempat lagi dengerin beberapa lagunya Tika gitu ya. Jadi uh, memang ya kalau keren udah pasti, tapi memang yang saya mau sampaikan di sini itu pesannya powerful banget gitu ya dan personal. Jadi thank you. masuk dari situ memang kenapa kita juga pingin sharing sama Tika, pengen diskusi dengan Tika soal isu kita sore ini tentang topik kita sore ini karena untuk kita ya, untuk CWI, untuk teman-teman juga di gerakan itu penting banget menghadirkan sisi pandang perspektif penyintas di dalam membahas aturan hukum, undang-undang, aturan hukum apapun yang mengatur tentang kekerasan seksual. Karena semangatnya kan memang di sini penyintas itu bagaimana kita bisa menjamin uh, keadilan, perlindungan, terjaminnya hak-hak bagi penyintas atau korban. Nah, kita mulai ya Tika ya. Monggo Jadi Mbak. memang jadi memang kalau ngomong soal aturan hukum tentang kekerasan seksual, ini kita pada saat ini sedang mendorong payung hukum di tingkat nasional dalam bentuk Iya. RUU ya, rancangan undang-undang tentang kekerasan seksual. Ini sebenarnya nggak baru sekarang, sudah lama, sudah sekitar 8 sampai 9 tahun kita coba dorong ini Ya. digagas oleh masyarakat sipil awalnya bersama dengan Komnas Perempuan, diusulkan ke DPR untuk bisa masuk ke prioritas prolegnas, agenda bahasan tahunan di DPR, Ya. supaya bisa sampai disahkan gitu ya menjadi undang-undang. Cuma memang prosesnya panjang dan susah. Tika sendiri mungkin Betul. juga terlibat ya di dalam fase-fase ini begitu. Aku Di ngikutin 2016, perkembangannya. di 2016 lah pertama kali itu masuk ke prioritas prolegnas, sampai 2017 gagal terbahas dan disahkan. Kemudian di 2018, 2019 juga di situ makin menguat dorongannya, tetapi kemudian gagal juga di Komisi 8 DPR RI karena Iya. ada isu-isu ya yang terkait adanya penolakan terhadap isu marital rape di dalam Ya. RUU. Ya. Terus ada juga ngeributin isu LGBT yang ini juga bermasalah banget. Kemudian juga ada yang ngarahin ke soal seks bebas gitu ya. Hmm. Jadi gagal Banyak lah fitnahnya. gitu. Banyak fitnahnya. Iya, Padahal pada belum betul, baca rancangannya. betul. Bahkan yang udah baca juga sih, Tik. Iya, yang udah baca pun mungkin kacamatanya beda ya. Betul. Terus di 2020 juga masuk lagi ke prioritas prolegnas, tapi terus kemudian dikeluarin dari agenda pembahasan oleh Komisi 8 Ya. waktu itu. Karena Ya. katanya pembahasannya rumit gitu ya, sulit menurut Ketua Komisi 8 waktu itu. Kemudian di tahun 2021 ini memang dimasukkan lagi ke dalam prioritas prolegnas, saat ini ada di Balek. Jadi Balik ya. panjang dan sulit ya, Tika. Nah ini gimana menurut Pak dari pandangan Tika sendiri, bagaimana melihat sulitnya proses pembahasan menuju pengesahan aturan hukum tentang kekerasan seksual ini? Iya, aku sebagai penyintas, karena kadang-kadang sering juga, ya tadi seperti Mbak Yolanda bilang, aku juga gerak di isu kekerasan terhadap Ya. Perempuan kan. Jadi mungkin aku pakai jaket aktivis itu lebih sering daripada aku pakai jaket penyintas gitu ya. Sehingga kadang-kadang sering lupa bahwa ada penyintas loh, kekerasan seksual terhadap anak, yang mana pengalaman aku perkosaan itu terjadi ketika umurku masih 6 tahun gitu ya. Yang mana penyintas ini juga perlu perlindungan dan pemulihan gitu. Kadang-kadang suka lupa bahwa dengan getolnya berjuang melawan kekerasan seksual, suka lupa bahwa diriku sendiri itu juga seorang penyintas yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan dan tentunya keadilan. Nah, ketika RUU PKS itu dibahas gitu ya, ketika aku mulai masuk ke radarku, oh ada RUU PKS gitu. Ya.
eh, itu pertama kali mulai ada harapan gitu, bahwa ada pertolongan, bahwa ada perlindungan bukan buat aku aja tapi buat korban yang lain dan juga supaya tidak jatuh korban yang lain gitu kan. Ya. Mhm. Sebelumnya seperti menormalkan ya sudahlah itu sudah terjadi move on saja gitu sebelum aku tahu tentang RUU PKS ya Iya. karena memang nggak ada face, nggak ada harapan, nggak ada kepercayaan kepada sistem hukum di Indonesia bahwa itu akan berjalan dan akan memberiku keadilan. Jadi yang waktu itu aku lakukan hanya kayak ya udah terima aja, move on aja, yang penting aku pulih. Kemudian dengar tentang RUU PKS, kemudian membaca bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada di dalamnya, mulai ada harapan bahwa oh ini bisa ya ternyata diperjuangkan supaya orang-orang sepertiku tuh mendapat keadilan Ya. gitu, mulai tumbuh harapan. Tetapi ketika mendengar dan melihat sendiri benturan-benturannya gitu ya, melihat sendiri bagaimana RUU ini dihadang, dimisinterpretasikan, dibelokkan dari apa yang sebenarnya tujuan utamanya. Jadi seperti apa ya? Seperti orang yang mungkin udah mau tenggelam di tengah laut gitu ya. Ada lifeguard gitu atau penjaga yang mau bantuin, tapi lifeguard itu dihalang-halangi sama orang gitu, diajak berantem. Sementara yang ada di dalam air ini udah tenggelam gitu, Iya. dan bukan hanya satu orang, banyak sekali gitu. Jadi rasanya personal sih kalau buat aku itu cukup cukup membuat aku down secara mental. Setiap kali ada perdebatan-perdebatan seperti ini, apalagi kan netizen ya kadang-kadang suka asal ngomong gitu kan di komen, misalnya kita pasang hashtag sahkan RUU PKS gitu. Wah langsung lah ngomong soal zina lah, ngomong Ya. soal ini itu gitu, tanpa memahami bahwa kekerasan seksual, perkosaan ini bukan soal moral, tapi soal kejahatan, soal kekerasan gitu kan. Jadi rasanya kayak diinjak-injak sih Mbak, terus terang gitu. Dan tidak nyaman ya mungkin buatku percakapan apa ya, bukan percakapan, bahkan perdebatan pro kontra ini gitu, sehingga aku kadang-kadang seringkali aku memilih untuk tidak berdebat gitu ketika itu terjadi karena untuk menjaga kesehatan mentalku sendiri gitu. Ya. Tetapi aku terus mengikuti perkembangan RUU PKS, aku terus mendorong, mengajak berbagai apa ya, berbagai lini juga, jadi supaya tidak hanya teman-teman. Halo Tika. Tapi yang belum tahu gitu. Ya. Mhm. Iya betul Tika. Kan apa yang diungkapkan oleh Tika tadi kan itulah yang keluar dari penyintas ya. Jadi memang itulah kenapa kami ingin supaya untuk yang saat ini suara penyintas yang harus didengar gitu untuk di dalam advokasi kita soal RUU ini. Tadi Tika udah sempat singgung juga sedikit ya bahwa uh, di DPR, jadi perdebatannya kan memang di DPR iya, kemudian di publik di masyarakat luas iya juga ada perdebatannya. Dan memang salah satu suara yang keras di DPR itu um, yang kontra terhadap RUU ini bilang bahwa ini nanti ini celah dong jadinya untuk membebaskan, membolehkan seks bebas atau zina gitu. Kemudian juga pada saat ini Tika ada upaya ada di DPR yang pengen masukin iman, takwa dan akhlak mulia ke dalam RUU di bagian yang namanya azas gitu ceritanya. Jadi nanti di dalam RUU ada bagian yang disebut sebagai azas, salah satunya memuat tentang iman, takwa, dan akhlak mulia. Nah ini kan sebenarnya tadi Tika juga sudah sebutkan bahwa ini kan soal kekerasan ya. Eh, kalau usulan ini diterima, ini akan bermasalah karena nanti akan mewarnai pasal-pasal di dalam RUU. Eh, gimana gimana boleh Tika sedikit sharing sedikit lebih banyak lagi soal gimana sih dengar argumen ini bahwa uh, nanti RUU ini bisa menjadi apa menjadi
cara untuk melegalkan atau permisif terhadap seks bebas dan zina dan seterusnya. Iya, iya. Kalau untuk zina, aku tahu aku sudah diatur dalam undang-undang perzinahan kan, udah ada dan itu tidak ada kaitannya dengan RUU pencegahan kekerasan seksual karena pemahamanku tentang kekerasan seksual meskipun ada kata seksual di dalam situ tapi itu bukan hubungan seks, itu adalah kekerasan gitu kan. Ya. Itu adalah kejahatan yang dilakukan pelaku asserting power kepada korban gitu karena di dalam kekerasan seksual memang sepengalamanku selalu ada semacam relasi kuasa gitu kan antara misalnya dosen dengan mahasiswanya gitu atau bos kepada pembantunya atau orang yang lebih punya kuasa atas sesuatu kepada orang yang mungkin membutuhkan si pelaku tersebut gitu. Jadi menurutku itu udah beda hal gitu antara seks bebas di mana seks itu konsensual di mana semua pihak itu setuju dengan kekerasan seksual di mana ini adalah sebuah kejahatan, sebuah kekerasan gitu yang tonasinya adalah seksual. Tetapi soal, nah ini juga nih Mbak, aku baru tahu darimu ketika kita ngobrol beberapa hari yang lalu ya bahwa sekarang ini yang dibahas di Balik ingin coba dimasukkan soal azas iman, takwa, dan akhlak iman, mulia. takwa, dan akhlak mulia itu ke dalam RUU yang membahas sebuah kejahatan gitu kan. Membahas sebuah kekerasan gitu, tindak kekerasan. Dan menurutku itu sangat berbahaya sih karena aku aja, jadi aku mungkin selain penyintas juga sering menampung cerita teman-teman yang mengalami kekerasan seksual gitu. Ketika aku bercerita bahwa aku penyintas, ternyata banyak orang-orang yang mungkin pengen sharing aja bahwa mereka punya pengalaman serupa. Nah, yang sering dialami oleh orang-orang ini adalah korban dipojokkan, disalahkan berdasarkan standar-standar moral orang-orang yang berbeda-beda gitu. Karena ketika kita bicara tadi soal akhlak, misalnya iman dan lain sebagainya, setiap orang punya standar yang berbeda-beda, itu subjektif sekali gitu kan. Norma yang berlaku di kota ini dengan kota sebelah berbeda, mungkin bahkan di keluarga ini, di rumah tangga ini dengan rumah tangga yang lain berbeda, satu orang ini dengan orang yang lain meskipun dia tinggal satu atap pun bisa berbeda gitu kan. Jadi aku merasa kita jangan mencampur adukan masalah kekerasan yang sudah jelas-jelas definisinya dengan persoalan moralitas gitu, karena kita bisa lihat ketika itu terjadi yang ada korban disalahkan terus gitu kan. Karena dia yang dianggap tidak sesuai dengan atau melanggar moralitas-moralitas tertentu atau aturan agama tertentu. Sementara kan dalam orang yang KTP-nya agamanya sama aja dalam prakteknya menginterpretasikannya dengan berbeda, bisa jadi gitu kan. Kita nggak bisa menerapkan hal itu kepada setiap orang atau memaksakan setiap orang harus punya standar yang sama. Apabila dia nggak punya standar yang sama dengan kita, apa terus dia layak mendapatkan kekerasan seksual? Kan enggak gitu kan. Jadi apapun pilihannya dia, kita setuju atau tidak setuju dengan pakaiannya, suka atau nggak suka dengan perilakunya, dia tidak layak untuk dijadikan objek kekerasan seksual gitu. Mari kita tarik keluar pandangan subjektif kita soal moral dari pembicaraan ini gitu, menurutku gitu. Iya. Point taken, Tika. Kita nggak bisa mencampur andukan norma agama, ajaran agama, aturan nilai-nilai yang sangat subjektif itu kalau kita ngomong soal kekerasan seksual. Nah, tadi juga Tika sempat sebut nih sedikit soal apa namanya di dalam kekerasan seksual itu ada relasi yang timpang di situ, tidak setara. Terus Tika nyebut salah satunya, contohnya hubungan antara dosen dengan mahasiswa. Nah, mungkin Tika juga udah dengar, pasti udah dengar rame-rame di publik perdebatan di masyarakat ya mengenai aturan hukum yang
saat ini ada gitu ya, hadir aturan hukumnya yang mengatur soal kekerasan seksual, yaitu Permendikbudristek tahun nomor 30 tahun 2021, yang itu mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi gitu ya. Salah satu yang memang jadi perdebatan yang panas gitu ya, soal frasa tanpa persetujuan korban gitu, salah satu yang jadi perdebatan yang sangat ramai gitu di tengah masyarakat, di publik. Gimana Tika ngelihat hal ini? Sama sih Mbak, sekali lagi persoalan ketakutan akan hubungan seks di luar ikatan pernikahan, kemudian dicampur adukan dengan kekerasan seksual gitu. Ya poinnya sama dengan yang aku katakan tadi, bahwa relasi seksual itu berbeda dengan kekerasan seksual gitu. Apabila ada consent, maka itu relasi seksual. Apabila tidak ada consent, maka itu adalah sebuah bentuk kekerasan gitu kan. Kalau kita pemahamannya begitu. Tetapi yang aku kurang paham gitu ya, menyimak misalnya melihat gitu siapa-siapa saja yang menentang, terutama dari pihak policy maker gitu ya, dari pihak legislator gitu, seringkali atau pejabat pemerintah. Kenapa seringkali yang menentang itu adalah laki-laki heteroseksual yang mana korban kebanyakan, apabila kita melihat persentasenya, overwhelmingly kebanyakan adalah perempuan gitu kan. Kenapa isu yang yang berdampak kepada kita itu diatur dan discrutinize dan disabotase oleh kelompok yang tidak mengalaminya? Menurutku itu yang menyebalkan sih gitu kan. Karena aku tadi aku bilang banyak orang-orang yang mengontak aku secara personal, baik dari media sosial atau secara langsung, itu mahasiswa perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual baik dari kakak kelasnya atau seniornya, dan juga pengajarnya gitu kan. Nah, dan juga hampir semua orang, baik yang di lingkungan kampus maupun yang mengalaminya di rumah, yang mengalaminya di tempat kerja, itu nggak mau membawa kasusnya itu ke jalur hukum atau melaporkan ke kampusnya, ke universitasnya, karena mereka tahu konsekuensinya. Mereka satu, nggak akan dapat keadilan, kasusnya nggak kemana-mana. Dua, mereka akan menjadi korban lagi di dalam sistem. Entah itu oleh aparatnya yang nggak sensitif, atau oleh masyarakat yang menyalahkan dia gitu. Speaking up itu selalu datang dengan berbagai konsekuensi sih. Nggak hanya sekedar nggak dipercaya, tetapi juga wah, kita bisa di-scrutinize habis-habisan, apalagi di era media sosial kayak gini, apalagi kalau pelakunya adalah seseorang yang dihormati atau disukai gitu kan. Jadi yang aku lihat dengan Permenristek, kalau jadi lari kemana-mana, yang aku lihat dari Permenristek ini adalah upaya yang sangat hopeful buat aku, dan digagas oleh kementerian gitu ya, dan ini sesuatu yang sangat progresif dan aku dukung sekali niat baiknya, untuk itikat baiknya untuk membuat peraturan yang jelas gitu di kampus tentang kekerasan seksual gitu. This is the first time menurutku aku bisa bilang, oh ada orang selevel menteri yang mendengar ternyata suara korban gitu ya, yang bukan hanya sekedar formalitas datang ke forum diskusi gitu dan mengatakan bahwa oke, aspirasi kalian saya tampung tapi tidak ada perubahan apa-apa gitu kan. Itu kan capek juga kita sama yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kemudian sedih banget bahwa ini mengalami banyak pro dan kontra, tapi aku lihat banyak pro-nya sih, banyak orang yang mendukung, terutama dari lingkungan akademia ya, banyak yang mendukung, dan juga lebih baik lagi kalau misalnya Permendikbudristek ini ada,
Tapi RUU PKS-nya juga ada. Jadi peraturan ini punya payung hukum yang lebih kuat lagi untuk Ya, ditindak lebih jelas lagi gitu. Bukan ya, hanya sekedar kampusnya kehilangan akreditasi, tetapi juga pelakunya bisa dihukum sesuai dengan apa ya harapan korban lah pastinya. iya, iya, iya. Maaf loh, Eh, jadi panjang loh jawabnya ini, maaf loh. Justru itu yang pengen kita dengar, Tika. Jadi betul banget, kalau ada payung hukum, undang-undang penghapusan kekerasan seksual, itu akan sangat berpengaruh di dalam apa ya, menyisihkan atau mengurangi perdebatan di tengah masyarakat yang diakibatkan oleh keluarnya Permendikbudristek ini, gitu. Itu Ya, iya banget. Dan betul banget apa bahwa uh, korban penyintas itu perlu jaminan ya bahwa akan dilindungi gitu ya kalau memproses atau melakukan tindakan untuk menggugat dan menggugat pelaku dan seterusnya. Karena setelah keluarnya Permendikbudristek ini persis, kemudian keluarlah suara-suara ya di lingkungan kampus, di tengah masyarakat dari teman-teman mahasiswa itu keluar banyak cerita, bahkan mungkin laporan resmi gitu ya mengenai kasus iya, kekerasan seksual yang terjadi, iya. dan itu ternyata banyak banget. Aku juga kalau boleh share sedikit ya, Ya, alasan aku berani bicara secara publik. Yang sebelumnya 25 tahun aku tidak ngomong sama sekali bahwa aku mengalami perkosaan ketika anak-anak. Ketika akhirnya aku mulai bicara, itu adalah karena aku bertemu dengan penyintas lain yang bicara gitu, yang udah speak out, yang udah berdamai, bukan berdamai, bukan pulih ya, berdamai dengan masa lalunya, tidak lagi merasa malu, tidak lagi menyalahkan diri, dan dia sudah speak out tentang apa yang dia alami. Bertemu dengan dia, kemudian aku pun jadi merasa terbantu dan aku ingin membantu orang lain yang masih merasa sendirian. Maka itu aku coba untuk speak out. Ketika aku speak out, banyak orang yang aku tidak kenal kemudian datang dan bercerita dan akhirnya speak out untuk pertama kali. Yang mereka juga memendam setelah bertahun-tahun. Jadi intinya ketika ada orang yang memulai conversation ini, akan terdengar oleh orang yang mungkin merasa bahwa dia sendirian dan tidak ada teman dan dia akan dihakimi. Jadi sebenarnya penting banget untuk apa ya, yang menyalakan lampu itu, yang memberi ruang aman untuk bercerita, itu bukan hanya dari masyarakat sipil seperti kita terus-menerus, tetapi dari lembaga-lembaga yang memang punya wewenang untuk melakukan sesuatu gitu kan, seperti misalnya kementerian, seperti misalnya policy maker dan lain sebagainya. We need to know that they are on our side, bahwa kita tuh nggak dicuekin gitu. Apalagi dicerca gitu kan. Tapi kan selama ini kita nggak punya itu. Begitu misalnya Pak Nadiem Makarim mulai menunjukkan keberpihakannya kepada korban, semua baru berani bercerita. Jadi saya berharap sih ada lagi nih yang seperti ini ke depannya dari pihak-pihak pemerintah gitu. Waktu ada noise audio apa ya? Oh, udah. di sini Okay. enggak Ika. Oh, di sini enggak. Kalau di sini enggak. Oke. Mungkin tadi Masih ada? Iya, tapi suaraku masih terdengar. Jelas, lancar. Oke. Lanjut aja Tika kalau tadi Ya, masih belum udah. selesai. Itu aja sih. Jadi aku sih berharap ketika ada orang yang menunjukkan keberpihakannya kepada korban, maka korban itu merasa berani dan empowered untuk berbicara, untuk membangun kekuatan sama penyintas yang lain. Dan ketika ruang aman itu datang dari seseorang yang memang punya wewenang, yang punya power untuk melakukan perubahan di dalam sistemnya, itu akan lebih powerful lagi gitu menurutku. Bukan berarti mereka lebih powerful dari suara kita masyarakat sipil, kita juga punya power yang luar biasa. Tetapi kan it would be so refreshing if someone yang memang berada di dalam pemerintahan, berada di sisi korban gitu menurutku.
Eh, Tika, bisa dengar suara Iya, aku jelas nggak? bisa, bisa. Baik. Eh, iya, Tika, powerful, powerful banget ya statement yang terakhir gitu, bahwa eh, korban dan penyintas itu sangat berharap negara ada di pihak mereka gitu ya. Karena memang perlindungan itu secara secara sistem gitu ya, itu bisa dilakukan ya oleh negara. Kalau boleh Iya. namanya forum-forum yang kemarin mungkin Tika pernah ada seforum dengan eh, penyintas lain gitu, itu eh, apakah forum di masyarakat sipil di publik aja, Mm-mm. pernahkah ada eh, pihak dari negara atau pemerintah yang pernah hadir gitu, kalau boleh cerita? Iya, pernah tanpa mungkin menyebut instansinya atau namanya Iya, ya, tapi iya, pernah dari mulai pejabat eselon 1 sampai anggota DPR gitu ya. Bahkan aku pun pernah ngebawa petisi sahkan RUU PKS bersama bersama The Body Shop Indonesia waktu itu iya, partnernya. eh, itu ada hampir 500.000 tanda tangan. Kita iya, bawa ke DPR dan kita sampaikan langsung, dan aku pun mewakili suara penyintas gitu ya, membuat ya sebuah speech lah gitu di hadapan mereka gitu. Dan rasanya memang selalu ada harap, oh kayaknya didengerin nih kita nih gitu ya ketika mhm, pulangnya dari acara-acara mhm, seperti ini. Tetapi mhm, ketika lama-lama nggak ada kemajuan dan melempem dan hanya ternyata oh itu hanya satu event aja buat mereka, mungkin mereka pada iya, saat itu tergugah, nangis atau entah apalah reaksi yang mereka berikan di saat itu, cuman tidak di mhm, follow up dengan mhm, entah di follow up atau tidak ya, di follow, apa, cuman kita juga tidak lantas melihat perubahan drastis gitu. Tapi aku percaya itu sih harus dilakukan terus menerus ya. Maksudnya kita nggak bisa cuman sekali dan cuman approach satu orang terus ada perubahan besar gitu. Contohnya ketika aku cerita tadi itu gitu, ada kaukus perempuan gitu yang kita iya, temui, dan aku merasa kita bertemu dengan orang-orang yang genuine, dan di dalam DPR sendiri sangat pro terhadap RUU PKS, tetapi kan tentunya bukan mereka doang ya pengambil keputusannya, ada banyak gitu di dalam situ gitu, dan mungkin mereka juga mengalami tantangan yang luar biasa besar gitu di dalam situ gitu, kaukus perempuan yang waktu itu saya temui gitu kan. Bahkan bahkan hampir, kalau nggak salah, hampir dibatalkan acara penyerahan petisi tersebut karena ada mhm, yang tidak sepakat gitu dengan mhm, mhm, itu gitu, bahkan di dalam sesama either di dalam kaukus perempuannya juga atau dalam komisi 8 pada saat itu. Jadi mhm, memang pertentangan di dalamnya luar biasa, dan aku percaya memang ada perwakilan dari rakyat, apa, DPR uh, yang memang pro terhadap RUU PKS, pro terhadap korban. Tapi sekali lagi juga powers yang ada bukan hanya mereka saja gitu. Kalau di luar itu mungkin ada forum-forum seperti diskusi yang mengundang pejabat pemerintah gitu, yang kita membuat pemaparan misalnya tentang kondisi kerja pekerja seni perempuan yang penuh dengan iya, kekerasan iya, dan kondisi kerja yang tidak layak gitu kan. Misalnya seperti itu. Terus ya ada juga beberapa isu-isu lain yang kita sempat sampaikan juga kepada beberapa pejabat pemerintah gitu. Um, ya mudah-mudahan sih didengar ya, cuman kadang-kadang kita juga kayak merasa kayak hopeless juga gitu kadang-kadang gitu, sehingga kalau aku pribadi aku lebih senang untuk ngobrol dan menggalang kekuatan dan solidaritas di antara sama teman-teman uh, mhm, masyarakat sipil gitu, sama mhm, dengan kolektif-kolektif kah atau uh, apa namanya, kolektif-kolektif kecil gitu, tapi kecil tapi kompak, tapi sangat mhm, sangat impactful di dalam mhm, komunitasnya, seperti itu tuh aku lebih seneng iya, untuk langsung ngobrol sama teman-teman seperti itu sih. Tuh. iya, heeh, heeh. Memang sih kan suara penyintas itu powerful ya, Tika ya. Tapi memang kita juga ngerti betapa sulitnya, seperti tadi juga Tika udah sebut bahwa speaking up itu akan banyak, akan berat konsekuensinya gitu. Jadi
kalau ada forum menghadirkan penyintas itu akan sangat berarti gitu, akan sangat powerful untuk mendorong lebih jauh segala aturan hukum yang terkait kekerasan seksual. Sebelum lanjut, Tika, dengan aku ini ada pertanyaan, ada tanggapan juga dari teman-teman yang udah gabung di live IG kita sore ini. Aku bacain dulu ya. Pertama itu ada dari Roel by Roel. Nurul, iya, hai Roel. Ini kakek kawanku. Roel bilang gini, mereka menganggap KS karena korban kurang iman. Apalagi banyak sekali pelaku yang punya background sebagai pemuka agama. Untuk mewujudkan ruang aman di kampus, dukung banget Permendikbudristek. Iya. Itu dari Roel. Oke. Ya. Kemudian lanjutnya ada dari akun Ingrid Saras. Menarik banget karena nggak cuma lingkungan kanan. Beberapa aktivis kiri juga menganggap Permendikbud nggak substansial buat gerakan massa. Betul. Nah, ini menarik nih. Untuk ini Tika ada respon nggak? Kita tuh sampai punya istilah ya, teman-teman, aku bacanya juga dari media sosial. Istilah apa aku lupa deh, brosialis atau mas kiri cabul atau apalah, aku juga pernah lihat di salah satu aksi ada yang bawa spanduk itu gitu. Karena memang kadang-kadang kita merasa bahwa kiri berarti lebih progresif terhadap kesetaraan gitu kan, karena ya secara politik kan mungkin lebih terbuka terhadap kesetaraan tentunya harusnya gitu ya. Tapi kesetaraan dalam hal apa dulu, bukan kesetaraan gender ternyata, gitu kan. Jadi tetap aja gitu banyak jokes seksis, homofobik, transfobik, bahkan perilakunya yang juga banyak predator juga di dalam komunitas-komunitas ini gitu. Ini sering banget kita dengar juga misalnya nih ketika ada isu yang besar seperti misalnya Omnibus Law gitu ya waktu itu. Terus kawan-kawan pada gerak, turun ke jalan, ramai waktu itu mahasiswa segala macam. Dan di dalamnya juga banyak ketika aksi itu karena massal gitu ya, ada juga kekerasan seksual yang terjadi gitu di dalam situ. Tetapi kemudian kita harus united front, kita nggak bisa terlihat terpecah gitu. Udah masalah kekerasan seksual ini disampingkan dulu, ini lebih penting. Sehingga suara korban kekerasan seksual itu seakan nomor paling bontot gitu ya, dari kepentingan lain. Yang mana kepentingan itu misalnya isunya lingkungan hidup atau isunya korupsi atau isunya apa, itu bukan berarti nggak penting, itu juga penting. Tetapi isu kekerasan seksual ini selalu kadang-kadang demi atas nama gerakan, nanti kita terlihat tidak kompak, atau nanti ini terlihat mencoreng gerakan dan hal-hal seperti ini gitu. Jadi aku merasa ini juga sesuatu yang perlu kita acknowledge dan perlu kita kritisi, dan teman-teman laki-laki di dalam gerakan juga harus mulai kalau memang kalian ally kepada kami gitu kan, harus juga mulai bicara soal ini gitu. Ketika ada teman pelaku yang lain yang kelihatannya toksik atau ikut-ikutan ke kiri-kirian untuk cari jodoh, jangan di sini bro. Gitu. Ya, setuju banget Ika, benar, setuju banget soal itu. Mendasar banget ini soal kekerasan seksual bukan isu yang bisa disisihin begitu aja. Ini justru terjadi di sekeliling kita. Kita harus acknowledge dan ya harus sama-sama kita omongin gimana dia bisa berjalan bareng gitu dengan isu-isu lain yang teman-teman lain anggap penting gitu. Makasih Tika untuk responnya yang barusan. Kita ke pertanyaan lanjutannya ya. Ada lagi dari salah satu teman yang udah gabung di sini, ada yang nanya, gimana kita merespon orang-orang yang masih berkeras pentingnya menggunakan moral keagamaan sebagai dasar penanganan KS? Boleh langsung dua pertanyaannya, Tika ya. Itu yang tadi, gimana kita merespon orang yang masih berkeras pentingnya
pakai moral agama sebagai dasar penanganan KS. Kemudian pertanyaan kedua, sebagai penyintas, apakah Tika pernah tidak dipercayai ketika speaking up? Ya, oke, aku jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Bagi orang yang masih merasa menggunakan moralitas agama itu adalah solusi dari problema kekerasan seksual gitu. Apabila itu adalah kepercayaan dia dan interpretasinya dia terhadap ajaran agamanya dia memang menghargai perempuan sebagai partner yang setara, maka ya nggak apa-apa. Berarti it work buat dia gitu kan. Kadang-kadang aku lihat perdebatannya, tapi sebenarnya kalau ngikutin ajaran agama itu sudah diajarkan bahwa seharusnya ketika kita melihat laki-laki melihat perempuan dan bernafsu, berpalinglah. Oke, bagus. Itu berarti works untuk kamu. Gitu. Tetapi kan tidak semua orang punya pengertian dan pemahaman yang sama nih soal agama. Gitu kan. Ini adalah sesuatu yang sifatnya keyakinan, nggak diatur dalam undang-undang. Nggak ada pasal A, B, C, ini melanggar ini maka hukumannya ini, gitu kan. Sehingga interpretasinya lebih loose. Dan memang harus begitu gitu, karena ini sesuatu yang bersifat spiritual, hubungan kita dengan pencipta gitu kan. Jadi apabila ajaran agamamu dan keyakinanmu memang membuatmu jadi seseorang yang jauh dari tindak kekerasan seksual sebagai pelaku ya, bukan sebagai korban, maka lakukanlah, jalankanlah. Tapi jangan berharap bahwa itu menjadi pengganti atau substitut dari hukum yang memang seharusnya ada. Ini dua hal yang berbeda menurutku gitu. Pertanyaan berikutnya, sorry Mbak, tadi apa? Sebagai penyintas, apakah Tika pernah tidak dipercayai ketika speaking up, pada saat speaking up? Pernah. Ya, pernah. Aku, tadi seperti aku bilang ya, kejadian perkosaan tersebut terjadi ketika umurku 6 tahun. 6 tahun, aku tidak bicara soal ini kepada siapa-siapa, kayak simpan sendiri karena aku merasa pelakunya adalah orang dekat denganku gitu ya, orang yang dekat di lingkungan rumah. Aku merasa aku nggak akan dipercaya dan ada ajaran dari kecil bahwa seorang perempuan itu sudah tidak berharga apabila dia sudah kehilangan keperawanannya gitu, tanpa memberikan konteks apakah itu konsensual atau dengan kekerasan gitu kan. Tetapi bagi anak kecil kan taunya ya, oh berarti gue sudah tidak berharga, sehingga itu mempengaruhi tumbuh kembangku lah sampai dewasa gitu, bagaimana caraku memandang diriku, seksualitasku dan orang lain dan lain sebagainya, sampai akhirnya bolak-balik masuk fasilitas psikiatri dan lain-lain lah. Pokoknya I had a very tumultuous teenage years kan, dan aku tidak mengkoneksikan itu kepada kekerasan seksual yang terjadi itu waktu aku masih anak-anak. Aku pikir ya memang aku problem child aja kali, nggak berharga dan nggak becus gitu jadi manusia gitu ya. Ketika umur 17, akhirnya menemukan seorang psikolog yang berhasil menguak apa yang terjadi ketika aku masih anak-anak. Dan menyambungkan mungkin bipolarmu dan lain-lain itu roots-nya adalah dari sini. Oh iya, mungkin kamu harus bicara sama keluarga gitu kan. Tapi aku takut, nggak berani. Baru setiap kali mau bicara tuh kayak takut lah, nggak keluar gitu, nggak keluar dari mulutku. Sampai ketika sekitar umur 23-24 lah, aku mulai percakapan itu gitu, baru beberapa kalimat. Tapi kayak nggak ditanggapi serius ya sama keluarga, kayak oh ya, terus mereka membelokkan ke topik yang lain. Padahal itu kan sesuatu yang anjing berapa puluh tahun ini disimpan gitu kan untuk mengucapkan, tapi mereka mungkin tidak nyaman untuk mendengar itu atau apa, jadi membelokkan ke tempat lain. Dan aku jadi merasa oh ya udah, mereka nggak mau tahu kan berarti gitu. Sampai akhirnya
aku dengar dari anggota keluarga yang lain bahwa mereka mempertanyakan gitu. Mereka tanya-tanya ke asisten rumah tangga, ke sepupu dan lain-lain. Itu bener nggak sih? Ya kayaknya dia cuma imajinasi aja deh itu gitu. Kayaknya nggak terjadi ya, nggak beneran kan? Nggak pernah tahu tuh kayak gitu gitu. Jadi kayak di apa ya? Nggak dianggap perlu gitu untuk diselidiki lebih lanjut dan untuk diajak ngobrol lebih lanjut gitu kan. Tapi waktu itu mungkin rasa sakit itu lebih parah ketimbang uh, kejadiannya sendiri. Karena ketika sesudah menyimpan sekian lama dan memberanikan diri untuk bicara, ternyata tidak dianggap gitu. Ternyata nggak dibahas lagi sampai sekarang. Nggak dibahas sama sekali. Nah, sekarang sudah berani bicara, ke publik pun sudah berani bicara, itu meringankan sekali buatku, karena aku nggak lagi merasa sebagai seorang aib. Nggak merasa ini adalah kesalahanku atau sesuatu yang aku layak untuk malu gitu. Bahwa yang salah dan harus malu adalah pelakunya. Gitu. Tapi mungkin udah di titik yang aku tidak lagi berharap mendapat dukungan dari orang-orang yang mungkin tidak paham isu ini dan tidak belajar seperti aku. Jadi aku mendapat dukungan yang cukup dari lingkungan teman-teman penyintas. Meskipun bukan dari orang-orang yang awalnya aku harap dari mereka, tapi tidak ada dendam, tidak ada nggak menyalahkan mereka lagi, nggak. Kayak, oh mungkin memang bukan itu cara mereka untuk mencerna sesuatu yang sulit ditelan untuk mereka gitu, dengan deny itu. Gitu. Iya, ya. Tika, makasih banyak untuk sharingnya barusan. Personal banget, nggak mungkin yang dengar nggak tersentuh, nggak mungkin. Dan makasih udah sharing barusan dengan terbuka. Lanjutannya ada pertanyaan lagi, Tika. Aku bacain ya. Tadi Tika bilang perdebatan soal aturan kekerasan seksual bagi penyintas seperti orang lagi tenggelam, terus ngelihat lifeguards dihalang-halangin, bahkan dipukulin padahal mau nolongin korban. Ini analogi yang sangat clear. Apa yang bisa dan perlu kita suarakan kepada para pembuat kebijakan yang sibuk dan ribet berdebat tentang metode penyelamatan ini? Apa ya, Mbak? Terus mungkin bisa langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Apakah Mbak Tika masih percaya pada periode sekarang ini DPR akan mencapai keputusan atas RUU tindak pidana kekerasan seksual? Bukan soal percaya nggak percaya sih kalau di titik ini ya. Ini bukan persoalan kayak kita percaya sama mereka atau enggak, suka sama mereka atau enggak. Ini persoalan kayak life or death bagi korban, dan ini suka tidak suka, percaya tidak percaya harus disuarakan, didorong, dipaksakan untuk disahkan gitu. Kalau ngomong percaya, mungkin udah lose faith kita sebagai masyarakat, udah lose faith dari lama karena kita dikecewain terus gitu kan. Tapi aku percaya bahwa kita melihat misi yang lebih besar dari diri kita sendiri gitu. Ketika kita mendorong RUU PKS, kita menghapuskan kekerasan berbasis gender dengan cara kita masing-masing, dengan guru di dalam ruang kelas mengajarkan soal consent kepada muridnya misalnya, atau teman-teman di lingkungan musik dan film menyuarakan tidak menerima tindak kekerasan di lingkungan kerjanya, atau di lini masing-masing itu bisa gitu kita bikin perubahan ini, perubahan perspektif, karena kita kan konstituen ya, mereka butuh suara kita untuk mereka menjabat gitu kan. Ketika kita mengubah perspektif masyarakat, membuat masyarakat melihat urgensinya,
dan masyarakat semakin banyak yang mendukung dan mendorong, mereka mau tidak mau ikut gitu. Karena they need our vote. If the voters say yes, pasti mereka juga membutuhkan itu gitu. Cuman memang di masyarakat masih ada pertentangan gitu kan, yang kontra terhadap RUU PKS juga bukan hanya RUU PKS, tapi pandangan-pandangan soal kesetaraan gender juga banyak dan terorganisir gitu. Mungkin lebih terorganisir daripada kita gitu kan. Tetapi aku juga melihat perubahan dan kemajuan pesat sekali dalam perbincangan seputar kekerasan seksual beberapa tahun belakangan, ketimbang misalnya 10 atau 15 tahun yang lalu kita sama sekali nggak punya obrolan kayak gini gitu. Betul. Jadi well done. Ini ada pertanyaan lagi, Tik. Sebagai masyarakat umum, apa yang seharusnya kita lakukan jika mendengar cerita penyintas tentang pengalamannya? Sebagai orang yang mendengarkan, sebenarnya kami tuh hanya butuh didengarkan, dipercaya, didukung. Hanya misalnya dengan kalian bilang, kami berdiri bersama kamu, itu udah sebuah tindak nyata, sadar nggak sadar gitu ya. Terlebih kalau misalnya kita berada di dalam kayak badai penghakiman gitu dari orang-orang yang menyalahkan kita. Dengan kamu menyatakan secara verbal dukungan kamu kepada seorang penyintas, itu menguatkan dia sangat gitu. Dengan kamu mau mendengarkan dan mengatakan bahwa saya percaya, itu sangat menguatkan. Apalagi membuat keberpihakan yang jelas. Itu misalnya di dalam sebuah kolektif atau perusahaan atau band atau apapun, ada pelaku, singkirkanlah dia, bukan korbannya yang sampai merasa tidak enak sampai dia harus menyingkir dari situ. Itu satu hal basic yang bisa dilakukan gitu kan. Karena sering terjadi pelaku dibiarkan saja sampai akhirnya korbannya yang merasa tidak nyaman dan akhirnya keluar dari situ, dia yang kehilangan segalanya justru gitu. Berdiri bersama pelaku dan jangan berdiri bersama korban dan ambil tindakan yang mendukung korban. Iya. Tadi Tika sempat singgung juga sih, untuk korban yang berat itu kan tidak adanya jaminan ya. Kalau saya ngomong atau bahkan lapor gitu, itu bisa prosesnya bisa baik, pelaku bisa dikenai sanksi, bagi korban ada perlindungan, ada upaya pemulihan dan seterusnya. Itu kan nggak ada jaminannya dan itu berat gitu untuk korban gitu ya, untuk melapor. Dan setelah itu kemudian kemudian banyak yang instead of melapor, kemudian akhirnya cerita di ruang-ruang lain gitu, Tika. Nah, gimana nih menurut Tika tentang fenomena speaking up? Sebenarnya salah satunya juga karena udah keluarnya Permendikbudristek itu ya. Gimana tanggapan Tika tentang fenomena speak up yang akhir-akhir ini banyak dilakukan di media sosial seperti Twitter? Itu yang banyak sih, saya juga banyak melihat itu teman-teman yang akhirnya cerita di Twitter gitu ya, soal bukan cuma soal yang ada di lingkungannya, temannya yang jadi korban, tapi juga dirinya sendiri gitu ya. Bisa yang baru terjadi, bahkan ada yang terjadi udah lama sekali waktu masih sekolah, masih SD, masih SMP dan seterusnya. Dan juga ada gerakan Me Too gitu ya, seperti yang terjadi di negara-negara Amerika Utara gitu ya. Gimana pendapat Tika melihat fenomena ini, banyaknya yang kemudian speak up di media sosial? Itu powerful sekali, menurutku powerful sekali dan perlu
lebih banyak korban yang diberi ruang aman untuk bicara, apa namanya, baik itu di media sosial atau di ya terserah secara langsung atau apa yang dia pilih gitu. Semakin banyak orang yang bicara, berbagi pengalamannya mengalami kekerasan seksual, semakin orang itu melihat bahwa ternyata ini persoalan yang genting ya. Ternyata korbannya banyak sekali, bahkan di lingkaran terdekat dia pun ada gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang bicara itu orang-orang yang misalnya dinilai tidak akan mungkinlah dia mengalami kekerasan seksual karena kan misalnya dia di rumah saja atau dia misalnya pakaiannya tertutup atau misalnya dia anggota dari sebuah kayak perkumpulan agama atau apa yang dianggapnya mereka aman dari kekerasan seksual. Tapi ketika mereka juga bicara bahwa dengan pakaian seperti ini, bahwa dia sebagai ibu rumah tangga, bahwa apa itu juga mereka mengalami, akan semakin teredukasi masyarakat bahwa ini bukan masalah pakaian, bukan masalah lokasi orang itu ada di mana gitu. Powerful banget. Aku apa namanya, salut dan selalu respect kepada semua orang, perempuan maupun laki-laki yang berani speak out tentang pengalamannya. Tapi di sisi lain juga speak out, speak out, speak out. Lalu apa? Akhirnya tidak kemana-mana apabila kita tidak punya payung hukumnya yang kuat kan, gitu. Jadi kita tidak bisa encourage orang, ayo speak up, apabila kita juga nggak bisa menjamin bahwa mereka dilindungi oleh negara gitu. Jadi sekarang menurutku ya mesti balance antara dorongan untuk speak out dengan payung hukum yang kuat untuk korban bisa merasa terlindungi dan bisa merasa mendapatkan keadilan lah, some kind gitu di dalam sistem gitu kan. Iya, akhirnya kalau tidak hadirnya negara memberikan perlindungan, keadilan kepada korban, maka korban akan mau tidak mau yang jalan adalah cancel culture dan itu nggak selalu sehat menurutku gitu. Orang rame abis itu lupa dengan isu yang ini, lanjut ke yang berikutnya gitu kan. Dan juga tidak ada aturan yang jelas kalau cancel culture itu, tidak ada penyelidikan yang jelas tentang duduk perkaranya, tidak ada apa. Jadi cuma kepuasan sejenak, tetapi at this time, at this moment, cuman itu yang kita punya. Kita nggak punya payung hukum gitu. Jadi kepuasan atau keadilan apa yang bisa didapatkan korban sekarang? Ya hanya dengan cancel culture itu gitu, yang meskipun itu sangat tidak ideal menurutku. Iya. Tika, nggak terasa kita udah sejam loh ini ngobrolnya. Iya, cepet banget rasanya. Makasih banget Tika. Tapi mungkin sebelum kita tutup diskusi kita ini, kami mau minta satu terakhir closing statement dari Tika setelah semua yang kita bahas dari dalam sejam terakhir ini. Silakan Tika. Aku kita di masyarakat sipil udah banyak bergerak dengan cara kita masing-masing. Kita juga sudah membawa suara korban ke badan legislatif. Kita juga sudah membawa bukti-bukti dan memaparkannya sejelas-jelas mungkin kepada para legislator dan yang sekarang ada di balik. Aku tahu kita mungkin kadang kehabisan energi untuk mendorong RUU PKS ini untuk disahkan gitu. Tetapi aku berharap sekali kita jalan terus karena tanpa dorongan dari kita, tanpa dorongan dari bukan hanya aktivis ya, tetapi juga teman-teman yang nonton IG Live ini dan teman-teman yang merasa dirinya, aku sih bukan aktivis tapi aku peduli. Please voice your concern, nyatakan dukunganmu terhadap RUU PKS. Caranya banyak, ada hashtag, ada misalnya petisi juga masih ada yang terbuka gitu kan, atau apapun yang kamu bisa lakukan untuk menggalang dukungan untuk RUU penghapusan kekerasan seksual dan juga Permendikbudristek gitu. Ada pesan untuk policy makers nggak, Tika? Walaupun tadi katanya udah hopeless. Ya,
Aku sampai bingung mau ngomong apa. Semoga bangun dari mimpinya aja deh. Iya, dengerin cerita dari penyintas Ya, ya. dan korban. Dengarkan korban, dengarkan penyintas, Iya, beri kami undang-undang yang tidak dicampur adukan dengan hal-hal yang subjektif, beri kami keadilan. powerful banget Tika. Terima kasih banyak untuk obrolan kita sore ini. Udah sejam ternyata begitu banyak pernyataan yang tegas ya dan kuat gitu dari Tika dalam upaya kita untuk mendorong adanya payung hukum, adanya aturan hukum di tingkat nasional yang bisa menjamin keadilan dan jaminan hak-hak korban kekerasan seksual. Terima kasih banyak Tika. Thank Untuk you, diskusi Mbak kita, Yolan. makasih banyak. Semoga kita ketemu ya di diskusi berikutnya. Terima kasih Thank untuk you. teman-teman yang udah gabung juga di diskusi CWI bersama dengan Tika sore ini. Semoga kita akan ketemu di diskusi-diskusi selanjutnya dari CWI. Gitu dulu ya. Tika, terima kasih dan sehat-sehat. Sehat-sehat juga buat Mbak dan semua orang yang menyimak. Iya. Sampai jumpa. Iya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di CWI episode berikutnya. Bye.